Dalam melaksanakan sholat, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk dalam mengerjakannya? Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat sulit ya, karena khusyuk dalam sholat itu sesuatu yang sangat mahal sekali. Kalau kita bicara teori, ya bicara teori. Allah menjelaskan agar kita sholat khusyuk itu ada pemanasan sholatnya, qobliyah. Orang kalau qobliyah kan mulai itu dia. Tapi kadang-kala kita mau sholat wajib masih ngobrol sama sohib. Ente tadi naik apa? Naik motor. Yang mana? Ini imam sudah Allahu Akbar. Sholat dulu. Allahu Akbar. Mau gimana mau khusyuk ente? Baru. Kalau jual itu susah memang. Maka kita harus persiapkan adanya pemanasan tadi. Sholat sunnah itu termasuk yang menggiring kita untuk lebih khusyuk. Kemudian memahami apa yang dibaca. Kalau kita tidak paham dengan yang kita baca, ya kadang-kala tetap khusyuk. Ada orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi yang kadang-kala imamnya nangis, ya nangis. Insya Allah. Habis sholat ditanya Abu Sahibnya, ente kenapa ente nangis? Nggak tahu, imamnya nangis tadi, nggak enak ada nggak nangis. Kan ada orang-orang yang terharu ya, dia itu nangis karena terharu aja dia, bukan karena khusyuk. Imamnya khusyuk, dia bukan karena khusyuk. Jadi kadang-kala memahami artinya itu membuat kita lebih khusyuk, membuat kita lebih khusyuk. Kemudian bacaannya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bacaan rukuknya, bacaan sujudnya, bacaan iftitahnya itu beragam, tidak satu, bervariasi. Kalau mau menyebut itu salah satu yang menyebabkan kita lebih khusyuk. Kenapa? Karena kita akan mengingat-ingat. Kita nih, anak mau baca yang ini. Umpamanya ketika sujud, Allahumma laka sajadtu. Apa terus ya? Karena dia baru ngafalin nih. Tapi kalau subhana rabbiyal a'la, dia sambil mikir sepedanya, subhana rabbiyal a'la, lewat dia kayak gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang, tapi jangan sampai itu bikin-bikin gitu, bukan. Sunnah-sunnah Rasul kita amalkan. Terus bacaan suratnya. Kalau antum punya surat-surat baru, itu menyebabkan antum lebih khusyuk. Hafalan baru ya, umpamanya antum mulai hafalnya kulhu, tahu-tahu hari itu antum pagi ngafalin wadduha, antum Allahu Akbar itu wadduha, wadduha apa? Itu tapi itu menyebabkan antum mengingat, hadir dalam salatnya. Tapi kalau antum sudah hafal, antum sampai tasyahud akhir itu, coba tanya habis tasyahud, tadi ente rakaat pertama kedua baca surat apa? Surat apa ya? Kadang-kadang dia lupa. Karena sudah menjadi rutinitas buat dia. Maka dengan bacaan-bacaan yang baru itu membantu kita untuk khusyuk. Kemudian hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW mengatakan, "Idza shalla ahadukum fala yabsuq baina yadayhi." Apabila orang salat enggak boleh dia meludah di depannya, wala an yamini, di kanannya enggak boleh meludah. Kenapa? Fa innama huwa yunaji rabbah. Dia itu sedang bermunajat kepada Rabbnya. Di sini dia menghadirkan ketika dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak beban hidup yang antum tumpahkan di iyyaka wa iyyaka nasta'in. Sama engkau ya Allah, aku cuma minta tolong ya Allah. Mau minta tolong sama siapa lagi? Maka itu insya Allah akan membuat kita lebih khusyuk ya. Kemudian sholat berjamaah ke masjid itu termasuk yang membantu khusyuk buat para lelaki. Ketika dia datang dari rumahnya, itu dunia dia taruh itu. Tapi kalau untuk sholat di rumah, kadang-kala Allahu Akbar, ting dong, ya Allah siapa ini datang? Itu baru sholat sudah. Baik, barakallahu fikum.